Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Audia Amelia Putri. Saya akan mempresentasikan outline karya tulis ilmiah yang berjudul Implementasi Teknik Relaksasi Napas Dalam dan Kombinasi Teknik SAFE atau Spiritual Emotional Freedom Technique dalam mengurangi kecemasan pasien preoperatif. Pertama, di Indonesia, prevalensinya pada kecemasan pada orang dewasa berkisar antara 11% hingga 80%. Kecemasan preoperasi seringkali dialami oleh pasien dengan beberapa takut, misalnya takut akan perubahan fisik, takut menghadapi alat dan petugas bedanya, takut keganasan, takut meninggal ketika sedang dianestesi, dan takut jika dioperasi sehingga terjadi komplikasi. Nah, kecemasan ini merupakan respon oleh sistem saraf simpatis yang dipicu oleh pelepasan hormon stres dan menimbulkan gejala fisik seperti peningkatan detak jantung. Nah, dengan teknik relaksasi nafas dalam bekerja sebagai penangkal akut dengan merangsang sistem saraf dan eh, sehingga dapat menormalkan fungsi tubuh secara cepat. Adapun teknik SAFE itu digunakan untuk menstimulasi titik-titik meridian yang terhubung ke amigdala di otak. Stimulasi ini diperkirakan mengirim sinyal penenang secara efektif dan dapat mematikan alarm stres dan mengurangi kortisol. Peran perawat sangat penting, memberikan edukasi dan pemahaman yang tepat kepada pasien guna menanamkan perilaku yang dapat menangani kecemasan secara efektif dan optimal. Adapun tujuan utamanya untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas teknik relaksasi napas dalam dan kombinasi teknik SAFE. Ada tujuan khususnya mengidentifikasi tingkatan kecemasan pada preoperatif sebelum dilakukan implementasi tersebut. Dan kedua, ada mengidentifikasi tingkat kecemasan pasien preoperatif setelah dilakukan implementasi teknik relaksasi napas dalam, kombinasi dan teknik SAFE. Ada yang ketiga, menganalisis perbedaan dari tingkat kecemasan pasien preoperatif sebelum dan setelah implementasi teknik relaksasi napas dalam kombinasi teknik SAFE. Oke. Rumusan masalah bisa dilihat sendiri. Adapun manfaatnya yaitu untuk mengembangkan ilmu keperawatan ini mengenai efektivitas kombinasi teknik ini dalam manajemen kecemasan preoperatif, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis tentang sinergi antara pendekatan fisik dan spiritual emosional yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan terkait intervensi holistik. Adapun manfaat praktisnya, memberikan rekomendasi intervensi non-farmakologis yang efektif, mendukung perawat mengimplementasi asuhan keperawatan melibatkan aspek spiritual pasien, dan menambah referensi literatur ilmiah dan bahan ajaran yang relevan untuk program studi keperawatan anestesiologi. Dan adapun pasien dapat merasakan manfaatnya berupa penurunan tingkat kecemasan secara optimal sebelum dilakukan tindakan pembedahan. Apa itu kecemasan? Kecemasan adalah kondisi psikologi seorang yang penuh dengan perasaan takut dan khawatir, di mana perasaan takut ini dan khawatir ini suatu hal yang belum pasti akan terjadi. Jadi, uh, menurut Rahmayati 2018 mengungkapkan bahwa kecemasan tiba pada pasien dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang antara lain adalah berkaitan dengan penyakitnya, pengobatan, dan pemeriksaan diagnosisnya. Adapun pengertian kecemasan praoperasinya itu berupa bagian dari keperawatan perioperatif dan persiapan sebelum dilakukan operasi, uh, secara fisiologi seperti perasaan cemas, takut, stres. Nah, itu berhubungan dengan perkembangan penyakit serta proses operasi yang akan dilakukan. Perasaan cemas ini dapat menimbulkan tekanan darah dan frekuensi nadi, mual, muntah, dan gelisah yang akan mengganggu proses operasi. Adapun konsep implementasi teknik SAFE. Teknik SAFE itu adalah terapi komplementer yang menggabungkan prinsip mind, body, dan spiritualitas. Intinya adalah memanfaatkan sistem energi tubuh melalui metode tapping
atau ketukan pada 12 titik meridian utama disertai afirmasi spiritual. Sedangkan konsep tarik nafas itu teknik relaksasi merupakan suatu tindakan keperawatan yang dengan menghembuskan nafas secara perlahan, selain dapat menurunkan intensitas nyeri, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah sehingga juga dapat menurunkan tingkat kecemasan dan membantu menurunkan tingkat kecemasan dalam sebelum menjalani operasi. Adapun kerangka konsepnya, ada prosesnya, ada pengabdian kepada masyarakat, edukasi kesehatan berupa pemberian intervensi non farmakologi teknik relaksasi nafas dalam kombinasi SEF dan membimbing praktik itu agar pelatihan itu bisa digunakan untuk pelatihan mandiri sebelum melakukan operasi. Sasarannya ada pasien preoperatif yang mengalami kecemasan yang ringan sampai sedang. Adapun outputnya, pasien mampu memahami dan menjelaskan langkah-langkah teknik relaksasi nafas dalam dan SEF. Pasien juga dapat mempraktikkan dengan benar dan dapat terjadi penurunan tingkat kecemasan pada pasien preoperatif. Adapun outcome-nya, peningkatan kesiapan mental dan emosional pasien sebelum menjalani tindakan pembedahan, pengurangan gejala fisik dan psikologi kecemasan preoperatif seperti jantung berdebar dan sulit tidur. Pasien memiliki keterampilan coping kecemasan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Evaluasinya dilakukan pengukuran tingkat kecemasan sebelum dan setelah intervensi untuk mengukur efektivitas kombinasi teknik dan umpan balik dari pasien dan tenaga kesehatan mengenai penerimaan dan keberhasilan intervensi yang akan dikumpulkan. Adapun metodologi klinik, waktunya dan tempat pelaksanaan, waktunya 8 Januari 2026, tepatnya di ruang tunggu pasien preoperatif. Sasaran kegiatan untuk akan menjadi tindakan pembedahan menunjukkan tanda-tanda kecemasan preoperatif. Bisa dilihat kriterianya, ada pasien dalam kondisi fisik stabil, pasien dengan tingkat kecemasan ringan sampai sedang, bersedia mengikuti kegiatan implementasi dan teknik relaksasi napas dan kombinasi SEF. Jumlah pesertanya direncanakan 10-15 orang untuk memenuhi kriteria di atas. Metodenya, adapun media dan alat digunakan seperti leaflet, panduan langkah relaksasi nafas dalam SEF, ada instrumennya, ada lembar kuesioner, HARS, dan alat bantunya seperti kursi, tempat tidur, yang nyaman, timer, atau stopwatch. Indikator keberhasilannya ada aspek pengetahuannya, peningkatan skor pengetahuan pasien untuk kecemasan dan intervensi. Dan ada pun aspek keterampilannya, pasien mampu mendemonstrasikan kombinasi teknik dengan benar dan ada pun aspek klinisnya terjadi penurunan skor kecemasan pada hasil post-test dibandingkan dengan pretest secara signifikan. Dan ini daftar pustakanya. Sebentar. Itu saja dari saya. Eh, Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.